Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Mas Admin dan seluruh panitia yang sudah menginisiasi membuat inovasi dalam berdakwah. Jadi tidak terhalangi sekat-sekat ruang dan juga tidak terhalangi oleh berbagai macam halangan. Alhamdulillah media sosial bisa dipergunakan untuk berdakwah. Semoga segala usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh Mas dan Mbak panitia diganjar keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman sekalian yang ikut memeriahkan dan ikut tergabung di dalam upaya dakwah milenial ini. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga langkah kita, dibimbing segala apa yang telah kita usahakan, agar semua yang kita lakukan itu senantiasa dan sesuai dengan koridor-koridor Islam. Saudara dan saudari yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita dapatkan bahwa insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu adakah sholat di rumah yang bernilai pahalanya 27 derajat. Tentu ini berangkat dari sebuah fenomena yang kita rasakan sekarang, yaitu adanya saling silang pandangan antara beberapa masyarakat kita. Yang pertama, masyarakat yang mendukung adanya maklumat bahwa sebaiknya kita sholat di rumah saja, dan adanya juga yang menolak maklumat tersebut dengan menganggap bahwa kalau kita tidak berangkat sholat ke masjid, maka itu justru menunjukkan rendahnya kualitas keimanan kita. Nah, salah satunya alasannya adalah kalau kita tidak sholat di masjid secara berjamaah, maka pahala 27 derajat itu tidak kita dapatkan. Nah, itu tentu adalah persoalan kekinian dan harus kita bahas sedikit lebih mendalam dan sesuai dengan perspektif Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Namun sebelum sampai ke situ, kita tentunya harus berangkat dari pemahaman kita terkait dengan apa itu sholat. Lalu yang kedua adalah bagaimana keutamaan jamaah di dalam sholat. Kemudian baru yang ketiga, persoalan bagaimana apabila orang memang sholat di rumah, nah, apakah bisa dia mendapatkan pahala 27 derajat, yaitu pahala yang memang di dalam hadis dikatakan dikhususkan untuk orang-orang yang berjamaah. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan keistimewaan salat di dalam Islam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa salat itu merupakan ibadah yang memiliki posisi dan keistimewaan khusus dalam Islam.
Ia merupakan salah satu di antara 5 pondasi keislaman. Dan juga kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, khususnya pada pembahasan sholat, maka kita akan dapati subtema pertama ketika membahas sholat itu adalah manzilatuha fil Islam, kedudukannya di dalam Islam. Misalnya saja dalam kitab fikih yang ringkas dan populer diajarkan di Indonesia, yaitu fikih kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq. Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kedudukan ibadah solat di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yang tidak ada satupun ibadah-ibadah lain yang memiliki kedudukan yang sama seperti kedudukan solat itu. Syekh Sayyid Sabiq mengatakan, la ta'diluha manzilatu ayyati ibadatin ukhra. Tidak ada satupun ibadah yang lain yang bisa menyamai kedudukan solat tersebut. Hal ini wajar karena ada beberapa dalil yang menunjukkan kedudukan dan keistimewaan tersebut. Yang pertama, solat itu di dalam Islam disebut sebagai tiang agama. Sehingga barang siapa yang mendirikannya, berarti dia telah mendirikan agama tersebut. Ra'sul amri al-Islam, wa umuduhu as-salah, wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Jadi pokok segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya itu adalah, atau penopangnya adalah solat, dan puncaknya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, solat juga istimewa karena solat itu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi indikator baik buruknya seluruh amalan seseorang ketika dihisab. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in soluhat soluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah solatnya. Apabila solatnya bagus, baik, maka baik pula seluruh amalan lainnya. Namun sebaliknya, apabila amalan solatnya buruk, rusak, maka buruk pula amalan-amalan lainnya. Nah, selain dari itu, solat juga istimewa. Karena apa? Karena solat itu merupakan salah satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah di akhir hidup beliau. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, setelah mengatakan ummati, Rasulullah mengatakan as-shalah, as-shalah. Nah, kenapa demikian? Dalam hadis lain dijelaskan bahwa karena memang solat itu adalah simpul terakhir dari ajaran Islam. Apabila solat ini ditinggalkan, maka simpul Islam itu terurai dan Islam itu pun hilang. Jadi kalau solatnya hilang, maka Islamnya juga hilang. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, la tanqadonna urul Islam urwatan urwatan. Sungguh benar-benar akan terurai Islam ini sesimpul demi sesimpul. Fakullama intaqadat urwatan, maka tatkala satu simpul itu terlepas, maka manusia akan memegang simpul yang lain. Fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu. Jadi simpul yang pertama kali yang terurai dari Islam itu adalah hukum-hukum Islam. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan simpul terakhir yang terurai itu adalah solat. Nah, jadi solat itu mengindikasikan masih adanya agama Islam di muka bumi ini. Kalau sudah tidak ada yang solat, berarti kiamat sudah dekat. Seperti itu. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa solat itu tidak ada fidyahnya. Jadi tidak ada pengganti untuk solat.
Kalau puasa bisa digantikan. Misalnya bagi siapa yang sakit dan tidak ada harapan lagi untuk sembuh dari penyakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan dengan menggantinya dengan fidyah. Adapun sholat tidak ada pengganti dari sholat itu. Jadi sholat harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun. Nah, meskipun nanti perwujudan atau aplikasinya berbeda-beda. Nah, perintah ini berada pada surat apa? Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Yang artinya, peliharalah oleh kalian semua solat kalian dan juga solatul wusta. Nah, dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, solatul wusta itu adalah solat asar. Dan laksanakanlah solat karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Nah, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Dan apabila kamu berada pada keadaan di mana kamu merasa terancam, kamu merasa takut, kamu merasa khawatir, maka sholat itu tetap dilaksanakan. Baik dalam keadaan berjalan maupun di dalam kendaraan. Nah, itulah dasar ayat sholat itu harus selalu dikerjakan. Saudara dan saudari sekalian, karena pentingnya sholat, sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat itu pun menjadi penting. Sehingga bagi seorang muslim, kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengikuti ajaran Islam, maka hendaknya mementingkan atau mengutamakan sholat dan juga mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Salah satu hal yang berkaitan dengan sholat itu tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama semuanya adalah jamaah. Jadi sholat itu utamanya dilakukan secara berjamaah. Apa dalilnya? Dalilnya ada beberapa, namun saya ambil spesifik sesuai dengan judul yang dituliskan dalam pembahasan kita, kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, keutamaan jamaah itu ditunjukkan dari pahalanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang bisa melakukan sholat secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala atau perbandingan pahalanya, kelipatan pahalanya lebih banyak 25 atau 20 derajat dibanding ketika sholat sendiri. Hadisnya apa? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Jadi solat berjamaah itu lebih utama dibanding solat sendiri dengan keutamaan sebanyak 27 derajat. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan riwayat yang cukup panjang, dikatakan salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan. Jadi salat seseorang itu akan dilipat gandakan pahalanya dibanding dia salat di rumahnya atau salat di pasar atau salat di jualannya. Itu sebanyak apa lipatannya? Sebanyak 25 lipatan. Tetapi dengan kalau hadis ini dengan syarat. Yang pertama, annahu idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Kalau dia berwudu ketika mau salat, maka dia betul-betul menyempurnakan wudunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah.
Dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid yang niatnya itu cuma sholat saja. Nah, kalau seperti itu, maka tidak hanya mendapatkan 25 kelipatan pahala, tetapi ditambah dengan bonus lam yakhtu khutwatan illa rufi'at laha darajatun wa hutta anhu biha khoti'atun. Maka selain mendapatkan 25 pahala itu, dia juga akan dicatat untuknya atau diangkat derajatnya sebanyak langkah kakinya, dan juga dihapus dosa-dosanya, kesalahannya sebanyak langkah kakinya juga. Nah, itu di antara keutamaan dari berjamaah. Selain dari keutamaannya, kita bisa melihat pentingnya berjamaah itu dari ultimatum-ultimatum yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat mengenai tegasnya perintah berjamaah ini. Jadi dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ada seorang lelaki buta, yang dalam sebuah hadis lain dikatakan lelaki ini adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, sungguh aku ini tidak punya penuntun yang bisa menuntunku ke masjid. Karena itu ia meminta keringanan kepada Rasulullah agar dia bisa melaksanakan sholat di rumahnya. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah memberikan keringanan tersebut. Tapi tatkala Abdullah bin Ummi Maktum hendak pulang, berpaling dari Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali, kemudian bertanya, "Hal tasma'un nida'a fis shalah?" Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar azan untuk memanggil salat? Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Fa'ajib," maka jawablah panggilan itu. Hadis ini menjadi salah satu hadis yang menguatkan betapa pentingnya sholat berjamaah, hatta sekalipun seorang yang buta, apabila dia mendengarkan azan, dia harus menjawab azan itu dengan sholat, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Selain dari itu pula, ada juga hadis yang mana hadis ini berisi ancaman Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hammamtu an amura bihatabin fayahtatibu thumma amura rajulan fayaumun nasa thumma ukhalifuhu ila rijalin fa ahraqa alaihim buyutahum." Coba. Sungguh demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, betul-betul aku sangat ingin untuk menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh orang untuk menggantikanku sebagai imam, lalu setelah itu aku berpaling kepada orang-orang yang tidak pergi sholat untuk membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini juga hadis yang lagi-lagi menguatkan betapa pentingnya kita berjamaah. Maka jumhurul ulama, sebagaimana dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Battal dengan judul kitab Syarhu Shahihil Bukhari, mengatakan bahwa jumhurul ulama bersepakat bahwa jamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Nah, apa ada yang mewajibkan? Ada, yaitu madhab zahiriyah. Tetapi intinya semua menganggap jamaah itu adalah penting sekali dan mendapatkan keutamaan 25 atau 27 derajat.